Pernahkah Anda memperhatikan telapak tangan Anda? Garis-garis halus yang membentang di sana bukan sekadar lipatan kulit. Ia menyimpan pesan. Ia adalah peta perjalanan jiwa. Dan ada satu garis istimewa yang tidak dimiliki semua orang. Garis ini berbentuk seperti bulan sabit kecil, muncul di bawah jari telunjuk atau tengah. Bukan sekadar tanda aneh, bukan pula kebetulan. Garis ini adalah kode ilahi, isyarat langit bagi jiwa-jiwa pilihan. Dan bisa jadi Anda adalah salah satunya. Tapi apa makna sebenarnya dari garis tangan bulan sabit? Apa saja kekuatan tersembunyi yang dimilikinya? Dan yang lebih penting, apakah Anda sudah menyadari misi hidup Anda di baliknya? Simak video ini sampai tuntas, karena bisa jadi inilah panggilan batin yang selama ini Anda cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cahaya dan kedamaian untuk para sahabat Kodam Sejati dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah hadir kembali di channel Kodam Sejati, tempat di mana kita membahas rahasia spiritual, kekuatan batin, dan simbol-simbol tersembunyi yang terpatri dalam diri kita semua. Hari ini kita akan menyingkap tabir tentang 7 kekuatan tersembunyi dari pemilik garis tangan bulan sabit. Sebuah tanda spiritual yang tak dimiliki oleh sembarang orang. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam, sahabat semua, izinkan saya mengingatkan. Dukung terus channel Kodam Sejati agar tetap konsisten menghadirkan konten-konten penuh makna dan energi positif. Caranya mudah. Klik like jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Tulis pendapat atau pengalaman pribadi Anda di kolom komentar, kami sangat menghargainya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal video-video spiritual menarik berikutnya. Mari kita bangun komunitas spiritual yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Sebelum kita mulai, mari kita tanamkan dalam hati, aku adalah jiwa yang sadar dan diberi anugerah oleh Sang Pencipta. Aku menerima setiap tanda dan pesan ilahi dengan penuh kesadaran. Aku siap menyambut kekuatan batin dalam diriku dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Aku tidak takut untuk berubah, karena aku tahu jiwaku sedang menuju terang. Amin ya Rabbal Alamin. 7 kekuatan tersembunyi. 1. Intuisi tajam, seperti mata elang. Tahukah Anda bahwa salah satu kekuatan tersembunyi dari pemilik garis tangan bulan sabit adalah intuisi yang sangat tajam, seperti mata elang yang mampu melihat jauh ke depan, menembus kabut tipis masa depan, dan memahami makna di balik peristiwa yang belum terjadi. Intuisi bagi mereka bukan sekadar perasaan, ia adalah kompas batin. Sebuah radar spiritual yang bisa mengarahkan langkah mereka tanpa harus banyak bertanya, tanpa harus bersandar pada logika manusia yang terbatas. Seringkali, pemilik garis ini akan merasakan semacam dorongan kuat dari dalam hati. Suara lembut yang tidak terdengar oleh telinga, namun sangat nyata di dalam jiwa. Mereka tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres bahkan sebelum masalah itu benar-benar muncul ke permukaan. Contohnya begini, saat hendak mengambil keputusan penting seperti memilih pekerjaan, menikah, pindah rumah, atau berinvestasi, mereka biasanya mengalami getaran batin yang kuat. Jika sesuatu terasa tidak esereg, maka biasanya memang ada sesuatu yang harus dihindari. Dan ketika batinnya mengatakan ya, maka jalan yang diambil justru membuka pintu-pintu keberkahan yang tidak terduga. Saking tajamnya intuisi ini,
Kadang-kadang mereka dianggap aneh. Ada yang berkata, kamu terlalu banyak mikir. Padahal yang terjadi bukan banyak mikir, tapi justru mereka mendengar bisikan batin yang tidak semua orang bisa pahami. Dalam kehidupan sehari-hari, intuisi ini membuat mereka lebih mudah mengenali orang lain. Mereka bisa menangkap energi seseorang hanya dari tatapan mata, cara bicara, bahkan dari getaran saat berjabat tangan. Apakah orang itu jujur, menyimpan niat tertentu, atau hanya bersandiwara, jiwa mereka bisa merasakannya dengan cepat. Mereka bukan menuduh, tapi hati mereka bekerja seperti cermin, memantulkan apa yang ada di depan mereka dengan jujur. Kadang intuisi ini muncul dalam bentuk mimpi. Mimpi mereka tidak sembarangan, banyak yang bersifat simbolik, namun mengandung pesan. Tak jarang, mereka bermimpi tentang sesuatu yang kemudian benar-benar terjadi. Atau mereka mendapat gambaran yang awalnya tak dimengerti, tapi setelah beberapa hari atau minggu, semua menjadi sangat jelas. Bahkan dalam dunia spiritual, intuisi adalah bahasa para wali. Karena ketika seseorang disibukkan dengan dunia luar, maka suara hatinya akan tenggelam. Namun, ketika seseorang mulai hidup tenang, menjaga pikirannya, membersihkan jiwanya, maka intuisi akan bersinar, menjadi cahaya yang memandu. Pemilik garis bulan sabit biasanya juga termasuk orang yang tidak suka keramaian berlebihan. Karena energi dari banyak orang bisa membingungkan radar batinnya. Mereka lebih suka menyendiri, bukan karena antisosial, tapi karena mereka sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dalam. Suara dari dalam jiwa. Dan satu hal yang sangat menarik, sahabat, intuisi mereka tidak selalu digunakan untuk diri sendiri. Seringkali mereka justru diberi perasaan tidak enak ketika ada orang lain dalam bahaya. Mereka bisa tiba-tiba gelisah, kepikiran seseorang, lalu ternyata orang itu benar-benar sedang mengalami masalah. Mereka merasa terpanggil untuk membantu meski tidak diminta. Inilah yang menjadikan pemilik garis bulan sabit berbeda. Mereka bukan hanya cerdas secara pikiran, tapi juga peka secara batin. Ketika yang lain sibuk melihat dengan mata kepala, mereka melihat dengan mata hati. Dan semakin sering mereka mengikuti intuisi ini dengan ikhlas dan tawakal, maka kekuatan batin mereka akan semakin tajam, kuat, dan diberkahi. 2. Daya pikat rohani, spiritual magnetism. Ada satu hal yang kerap kali membuat pemilik garis tangan bulan sabit terlihat memikat, meski mereka tidak melakukan banyak hal untuk menonjolkan diri. Mereka bisa saja duduk diam, tidak bicara panjang lebar, bahkan tidak berdandan mencolok. Namun kehadirannya tetap terasa. Orang-orang bisa menoleh tanpa sebab, menaruh perhatian, bahkan merasa nyaman hanya dengan berada di dekatnya. Inilah yang disebut sebagai daya pikat rohani dan spiritual magnetisme. Bukan sekadar aura biasa, tapi pancaran energi batin yang berasal dari kebersihan hati dan kejernihan jiwa. Pemilik garis bulan sabit secara alami membawa daya tarik yang tidak bisa dijelaskan secara logika biasa. Aura mereka bukan hasil dari latihan gaya, bukan hasil dari teknik manipulasi citra, melainkan buah dari perjalanan spiritual yang mendalam, baik mereka sadari atau tidak. Apa sebenarnya yang membuat mereka memiliki magnetisme spiritual yang begitu kuat? Pertama, mereka adalah pribadi yang mengalirkan energi ketenangan. Tatapan mata mereka membawa damai. Senyumnya tidak dibuat-buat. Ucapannya seperti air yang mengalir, menyejukkan, membimbing, dan tidak menyakiti.
Tanpa harus banyak berkata, mereka sudah mampu menenangkan orang lain hanya dengan keberadaan mereka. Kedua, mereka memiliki koneksi batin dengan alam semesta. Pemilik garis tangan ini biasanya mudah tersentuh saat melihat fenomena alam, seperti cahaya rembulan, angin berbisik, atau gemercik air. Mereka tidak hanya melihat keindahan, tetapi juga merasakan pesan tersembunyi di dalamnya. Kedekatan ini membuat mereka memancarkan frekuensi batin yang harmonis dengan kehidupan di sekelilingnya, dan ini sangat memikat jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Ketiga, daya pikat mereka muncul dari kesadaran diri yang mendalam. Mereka tidak sibuk mengejar pengakuan dari orang lain. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka bawa, dan untuk apa mereka hidup. Keyakinan batin ini bukan kesombongan yang menjadikan mereka berdiri tegak dengan ketenangan luar biasa. Keempat, mereka jarang menghakimi. Daya pikat sejati lahir dari hati yang penuh penerimaan dan kasih sayang. Pemilik garis bulan sabit seringkali menjadi tempat curhat orang lain. Bukan karena mereka selalu punya solusi, tapi karena mereka mendengarkan dengan hati. Energi empati mereka begitu kuat, sehingga orang merasa diterima, dimengerti, bahkan dipulihkan setelah berinteraksi. Kelima, mereka memiliki kekuatan diam. Dalam dunia yang gaduh dan penuh suara, orang-orang seperti ini menjadi oase. Diam mereka bukan kosong, tapi penuh makna. Dan justru dalam diam itulah daya magnetisme mereka memancar. Orang-orang bisa merasakan getaran berbeda ketika mereka hadir. Yang menarik, daya tarik ini bukan hanya menarik manusia, tetapi juga makhluk halus yang berada di dimensi lain. Banyak dari mereka yang secara tidak sadar dikelilingi oleh energi spiritual tinggi. Bisa berupa khodam penjaga, energi leluhur, atau pancaran doa-doa yang diwariskan dari orang-orang saleh dalam keluarga mereka. Namun, di balik semua itu, pemilik garis ini biasanya tidak mengejar ketenaran. Mereka lebih suka menjadi cahaya dalam keheningan, menuntun tanpa memaksa, menyentuh jiwa tanpa banyak bicara. Inilah magnetisme spiritual yang sejati. Daya pikat yang tak terlihat oleh mata, tapi begitu kuat menggerakkan hati. Jika Anda pernah merasa nyaman dengan seseorang tanpa tahu alasannya, jika Anda pernah merasa seolah dilindungi saat berada di dekat seseorang yang tenang dan bersahaja, maka bisa jadi orang itu memiliki garis tangan bulan sabit dan memancarkan daya pikat rohani seperti ini. Daya tarik ini bukan untuk disombongkan, ia adalah amanah. Karena siapa yang diberi pesona batin, sejatinya sedang diminta untuk menjadi lentera bagi yang sedang tersesat dalam gelapnya kehidupan, tidak. Perlindungan gaib dari khodam nurani. Dalam kehidupan ini, tidak semua hal bisa dilihat oleh mata. Ada kekuatan-kekuatan yang bekerja dalam diam, yang menjaga, mengarahkan, bahkan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Dan bagi para pemilik garis tangan bulan sabit, salah satu anugerah gaib yang sering menyertai mereka adalah perlindungan dari khodam nurani, penjaga batin yang datang bukan karena dipanggil, tetapi karena jiwa mereka sudah bersih dan layak untuk dijaga. Khodam nurani bukanlah makhluk biasa. Ia adalah energi penjaga dari dimensi halus yang bekerja melalui getaran cahaya dalam diri seseorang. Ia tidak menampakkan diri dalam bentuk fisik, namun efek keberadaannya bisa dirasakan melalui perlindungan-perlindungan yang tidak masuk akal secara logika, tetapi nyata secara kejadian. Pernahkah Anda mengalami sebuah situasi di mana Anda hampir tertimpa musibah,
tetapi tiba-tiba Anda membatalkan niat atau berbalik arah tanpa alasan. Atau Anda merasa waspada tanpa sebab, lalu ternyata benar, ada bahaya yang tersembunyi. Itu bukan hanya intuisi biasa. Itu bisa jadi bentuk komunikasi halus dari hadam nurani yang menjaga Anda. Pemilik garis tangan bulan sabit cenderung memiliki ikatan alami dengan dunia ruhani. Jiwa mereka bersih, peka, dan terbuka terhadap frekuensi ilahiyah. Dan karena itulah, khadam dari alam cahaya merasa terpanggil untuk hadir dan melindungi. Perlindungan ini bukan karena mereka sakti, tetapi karena hati mereka bening. Dan kebeningan itu menarik penjagaan langit. Perlindungan khadam nurani ini sering muncul dalam bentuk satu, firasat yang menyelamatkan. Ketika akan terjadi sesuatu yang buruk, pemilik garis ini kerap mendapat pertanda lewat mimpi, suara hati, atau perasaan tidak nyaman yang kuat. Itu bukan sekadar insting, melainkan bisikan perlindungan yang mencegah langkah mereka jatuh ke jurang bahaya. Tonto 2. Perlindungan dari fitnah dan niat jahat orang, meski ada orang yang iri, dendam, atau bahkan mencoba mencelakai secara halus, seringkali usaha tersebut terpental tanpa mereka sadari. Doa-doa yang mereka ucapkan dan kebiasaan mereka menjaga hati membentuk perisai gaib yang membuat upaya buruk menjadi lumpuh. Tonto 3. Selalu ada jalan keluar dari kesulitan. Khadam nurani bukan hanya menjaga dari serangan, tetapi juga membukakan jalan. Saat masalah menumpuk, seringkali tiba-tiba ada pertolongan datang, baik dari seseorang, mimpi petunjuk, atau kebetulan yang terlalu ajaib untuk dianggap kebetulan. 4. Energi pengusir gangguan halus. Banyak pemilik garis bulan sabit yang tanpa sadar memiliki energi yang tidak disukai oleh makhluk negatif. Mereka jarang diganggu, bahkan ketika masuk ke tempat-tempat wingit atau angker. Ini karena khadam nurani mereka memiliki pancaran cahaya yang tinggi, sehingga entitas gelap enggan mendekat. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Perlindungan ini bukan tanpa syarat. Khadam nurani hanya setia kepada mereka yang menjaga kebersihan hati. Jika seseorang yang memiliki garis bulan sabit kemudian memilih jalan hidup yang gelap, penuh kebencian, dengki, atau kesombongan, maka perlindungan ini bisa melemah bahkan meninggalkannya. Karena khadam nurani hanya bekerja di bawah frekuensi cahaya dan kebenaran. Mereka bukan makhluk yang bisa diperintah seenaknya. Mereka hadir bukan karena diritualkan, tetapi karena jati diri kita memang sejalan dengan frekuensi ilahi. Maka menjaga hati, menundukkan ego, memperbanyak zikir dan salawat, itulah cara terbaik untuk menjaga koneksi batin dengan khadam nurani. Banyak pemilik garis ini yang bahkan tidak sadar bahwa mereka dijaga. Tapi dalam keheningan, dalam doa-doa lirih mereka, dalam amalan-amalan sederhana yang mereka lakukan dengan ikhlas, di sanalah kekuatan perlindungan itu mengalir, bukan untuk menjadikan mereka sombong, tetapi untuk menguatkan mereka menjadi pelindung bagi orang lain juga. Karena pada akhirnya, yang diberi penjagaan gaib sejatinya sedang ditugaskan untuk menjadi penjaga bagi sesama. Kemampuan penyembuhan energi. Pemilik garis ini memiliki energi penyembuh alami. Banyak yang merasa lebih ringan setelah bersamanya. Mereka mungkin tidak sadar, tapi tangan dan hati mereka memancarkan healing energy. Energi penyembuh dari kasih, bukan dari ilmu pijat atau mantra. Bahkan ada yang merasakan tubuh hangat saat disentuh, dan rasa sakit perlahan menghilang. Batin yang luka, hati yang gelisah, seperti menemukan pelabuhan Sladhyama, wibawa di hadapan makhluk halus. Garis ini juga menandakan aura rohani tinggi. Pemiliknya disegani oleh makhluk halus, jin, atau energi negatif.
Bukan karena rajin wirid keras, tapi karena energi batin mereka bersih dan memiliki frekuensi tinggi. Mereka bisa memasuki tempat angker tanpa mengalami gangguan. Jin pun kadang menjauh hanya karena melihat sorot matanya. Wibawa ini muncul dari zikir yang tersembunyi, doa yang terus mengalir, dan ketundukan total kepada Sang Pencipta 6. Koneksi spiritual ke alam malakut, mereka punya akses alami ke alam ruhani yang tinggi. Sering bermimpi bertemu orang saleh, mendapatkan nasihat dalam mimpi, atau bahkan merasakan doa-doa mereka cepat terkabul. Ketika mereka berkata, "Ya Allah," dari lubuk hati, alam merespons, karena niat mereka murni dan hatinya tak tertambat dunia. Koneksi ini bukan untuk kesombongan, tapi sebagai jembatan antara dunia fana dan alam cahaya. 7. Tanda keturunan wali atau misi ilahiyah. Garis bulan sabit bisa menjadi isyarat bahwa seseorang berasal dari nasab wali atau membawa misi ilahi meski tidak disadari. Mereka bisa saja hidup sederhana, bahkan tak dikenal. Namun keberadaannya menjadi penyejuk, pembawa pesan, dan penjaga nilai-nilai spiritual di tengah gelapnya dunia. Dalam hikayat sufi, mereka disebut ahlul kumul, orang-orang yang disembunyikan Allah dari kemasyhuran dunia, tapi dikenal di langit. Sahabat Khodam sejati, kita telah menyelami satu persatu 7 kekuatan tersembunyi dari pemilik garis tangan bulan sabit. Namun kini, saya tidak bertanya apakah garis itu ada di tanganmu. Tapi saya bertanya, apakah jiwamu siap menerima pesan dari garis itu? Karena kekuatan sejati tidak datang dari bentuk garisnya, tapi dari kesadaran, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah. Ingat, banyak yang diberi tanda, tapi tak pernah menyadari. Banyak yang punya potensi, tapi terlelap dalam kenyamanan dunia. Jangan sampai cahaya dalam dirimu padam karena enggan menyucikan hati. Jika kamu memiliki garis itu, bersyukurlah. Dan mulai berjalan dalam jalan cahaya. Tingkatkan zikir, bersihkan hati, cari ilmu, dan terus dekat dengan Allah. Dan jika garis itu belum kamu temukan, jangan kecewa. Bisa jadi garis itu tersembunyi. Karena Allah ingin kamu mencarinya lewat ujian, bukan lewat telapak tangan, lewat doa-doa, bukan lewat cermin. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan, tapi menjadi cermin rohani bagi kita semua. Jangan lupa tekan like, tulis pengalamanmu di komentar, dan subscribe channel Khodam Sejati. Sampai bertemu di video penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.